saya akan menyampaikan tingkatan kita belajar agama. Nah, jadi tingkatan belajar agama itu teman-teman, jadi ada 4 tingkatan ya teman-teman ya. Pertama, sebenarnya sih banyak tingkatannya. Ini adalah saya global, saya rangkum, ringkas menjadi 4 bagian. Pertama adalah syariat, pemula ya, maksudnya ya syariat, torekat, ma'rifat dan hakikat. Nah, itu, teman-teman. Jadi tingkatan kita belajar agama, belajar keislaman, keagamaan, ketuhanan, kerasulan, kenabian, dan kemuhammadan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Dipertemukan lagi kita di video saya yang selanjutnya, masih di tengah sawah, main sore-sore. Anak bolang, budak angon kalau kata Sunda nama. Oh, gawe mainnya di sawah wae. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan disehatkan ya kita sekeluarga, sehat walafiat, dilancarkan usaha dagang kerja bisnisnya, tokonya, dagangannya. Mudah-mudahan saya juga kita masih bersyukur disehatkan dan masih bisa berkumpul dengan keluarga ya, dan menghirup udara yang segar teman-teman. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari bala bencana orang yang jahat kepada kita, orang yang mencurangi bisnis dagang pekerjaan kita teman-teman. Kesempatan pada hari ini saya akan menyampaikan wejangan petunjuk agama kehidupan sehari-hari, rahasia Allah, rahasia ilahi, rahasia alam ya. Dalam pelajaran agama Islam kita dalam beragama sehari-hari ya teman-teman ya. Jadi yang saya akan jelaskan, sampaikan yang saya tahu dari pengalaman iman Islam, dari ketuhanan, dan lain-lain teman-teman ya, dari pengalaman lain-lain juga, khususnya dari pengalaman saya pribadi. Jadi yang saya akan jelaskan adalah tingkatan kita belajar agama atau belajar keislaman dan belajar ketuhanan, kerasulan, dan kemuhammadan. Tapi yang saya khususkan adalah saya akan menyampaikan tingkatan kita belajar agama. Nah, jadi tingkatan belajar agama itu teman-teman, jadi ada 4 tingkatan ya teman-teman ya. Pertama, sebenarnya sih banyak tingkatannya. Ini adalah saya global, saya rangkum, ringkas menjadi 4 bagian. Pertama adalah syariat, pemula ya, maksudnya ya syariat, torekat, ma'rifat dan hakikat. Nah, itu teman-teman. Jadi tingkatan kita belajar agama, belajar keislaman, keagamaan, ketuhanan, kerasulan, kenabian, dan kemuhammadan teman-teman. Sebelum saya mengupas habis yang 4 tadi, saya akan jelaskan orang yang baru belajar tahapan agama syariat, baru bisa membaca Al-Quran, belajar dasar agama Islam dan lain-lain teman-teman ya. Itu pengetahuannya mentok hanya di syariat saja. Beda dengan pengetahuan, pengalaman orang-orang yang berada di tingkat torekat. Kata saya lagi tingkat ma'rifat, kata saya lagi tingkat hakikat. Tingkat tertinggi orang belajar agama Islam, belajar agama adalah hakikat. Jadi beda teman-teman ya. Jadi jangan disamakan tingkatan itu. Makanya pemahaman ini beda, pengalaman beda, pengetahuan ilmu agamanya pun beda. Pengamalannya pun beda teman-teman. Yang lucunya saya suka melihat, mendengar ya dengan kepala mata saya sendiri, tapi saya diam aja. Ada orang yang teman saya belajar sudah di tingkatan torekat, ada temannya lagi, teman saya adalah masih syariat,
belajar dasar, masih TK lah maksudnya belajar agamanya. Ngobrol lah dengan yang sudah tingkatan torekat. Kata yang di tingkatan syariat yang pemula tadi, oh itu sesat, tidak ada ajaran agama Islam seperti itu dan lain-lain. Nah yang di tingkatan torekat ini diam, karena yang tingkatan torekat ini tahu dia sedang mengobrol berbicara dengan teman yang tingkatan pengetahuan dan pengalaman agama Islamnya, pengajian itu masih tingkatan pemula syariat, makanya diam, tidak mau berdebat. Jadi gitu teman-teman. Apalagi jauh lagi ya, orang yang masih pemula syariat, belajar agama Islam syariat, ketemu mengobrol agama dengan yang tingkatan marifat, itu jauh lagi. Bisa-bisa yang ada di tingkatan marifat disebut sesat, ajaran tidak benar, nyeleweng, bukan ajaran Allah dan Rasulnya. Nah itu teman-teman. Jadi yang kita harus titik bawahi, garis bawahi seperti itu teman-teman ya. Jadi tidaklah sama pemahamannya, tingkatannya gitu. Misalkan ada pertanyaan, Bang Yusuf, gimana orang yang dijuluki wali itu sudah tingkatan apa? Tentu itu adalah tingkatan hakikat ya teman-teman ya. Pengajiannya agama Islamnya, ketuhanan, kerasulan Muhammadan, keislamannya sudah tingkat hakikat. Beda dengan kita yang masih syariat hakikat, syariat torekat marifat, beda. Hakikat itu udah gimana ya, dia dengan Allahnya sudah tidak terpisahkan secara rahmatnya, secara keagramannya dan lain-lain teman-teman. Nah itu beda. Jadi sudah dipercaya banget orang yang dijuluki tingkatannya sebagai hakikat, seperti wali, nabi, rasul, ulil azmi dan lain-lain teman-teman. Makanya kita harus tahu teman-teman, orang-orang yang berada di tingkatan agama Islam, pengajiannya, keislamannya sudah tingkatan di atas torekat, yaitu marifat dan hakikat, itu mereka tidak mengumbar ajaran pengalaman yang dia tahu ya dalam tingkatan marifat hakikatnya di medsos. Persoalan Allah itu apa, bagaimana, yang disebut Rasul, yang disebut Muhammad, yang disebut Islam, yang disebut agama itu apa, dia tidak membeberkan kebenarannya, paling dibeberkan sedikit. Nah gitu. Nah saya juga kebetulan tahu sedikit saja, setitik air dari pengetahuan mereka yang tingkatan di atas torekatnya itu marifat dan hakikat. Dan saya juga tidak ingin menyebarkan Tuhan sejati, Allah sejati, pangeran sejati itu apa, Muhammad itu apa, Rasul itu apa, Nabi itu apa. Kalau saya jelaskan di sini dan yang menonton adalah teman-teman yang masih tingkat pelajaran pengalamannya masih syariat torekat, nah itu tidak nyambung. Jadi beda. Kalau di sekolah mah beda pendidikan antara yang baru belajar PAUD, TK, SD, SMP, SMA, pendidikan tinggi, kuliah, sarjana, D3 ya kan, S1, S2, S3 serta profesor insinyur. Nah beda tahapannya teman-teman ya. Jadi tidak bisa disamakan. Jadi timbullah perdebatan, akhirnya salah paham, disebut sesat lah orang yang sudah tingkatannya tinggi. Nah itulah teman-teman. Padahal tidak sesat teman-teman ya. Orang yang bilang sesat kepada mereka yang sudah tingkatan marifat hakikat itu belum nyampe ilmunya. Karena tidak tahu apa yang dipikirkan, yang dibicarakan oleh orang yang tingkatan marifat dan hakikat. Dan dari zaman dulu sampai sekarang itu beda teman-teman ya. Oh ya, saya kasih tahu sedikit bocoran ilmu tentang marifat hakikat. Bahwasanya zaman sekarang pun sampai nanti kiamat besar kubro, Nabi Rasul ulil azmi pun masih ada teman-teman. Nah kalau tidak ada, maka tidak seimbang bumi. Banyak orang-orang jahatnya, setan, iblis, dajjal. Jangan tidak ada nabi seperti dulu Rasulul Azmi, jadi tidak seimbang. Jadi masih ada teman-teman, tapi dirahasiakan sama Allah Ta'ala. Kalau pelajaran syariatnya pemulanya adalah khotaman Muhammad, khotaman Nabi itu Muhammad adalah Nabi yang terakhir, bukan nabinya, bukan orangnya yang terakhir ya. Karena Nabi Rasulul Azmi masih ada sampai zaman berikutnya untuk melindungi, menyeimbangkan
alam dunia, alam kehidupan, alam Allah ya, dan lain-lainnya teman-teman ya. Jadi kalau tidak ada ya sudah hancur dari dulu, kayak Palestina ya kan, kayak Indonesia, negara-negara yang lainnya. Kalau tidak ada Nabi Rasul di seluruh dunia sampai zaman kedepannya, maka akan hancur. Jadi Muhammad Khotaman Nabiya itu adalah Muhammadnya yang disebut terakhir. Nah, Muhammadnya bukan nabinya. Nabi yang di Arab itu yang disebut Muhammad adalah Nabi Mustafa. Makanya kalau kita ngirim hadiah tawasulan ila hadrati ala Nabi Mustafa, itu yang pertama kali diucapkan di mulut kita. Itulah Nabi kita Mustafa. Muhammad adalah nur, nurnya Mustafa. Mustafa Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nurnya Mustafa ini. Dan yang mempunyai Muhammad dan nur, dan si nur ini adalah bukan Mustafa, bukan Nabi yang di Arab aja. Kita pun kemuhammadan, kenuran. Nah, jadi ditambah bingung teman-teman ya. Itu adalah saya bongkar sedikit pengetahuan, belum pengalaman ya. Baru pengetahuan, sedikit pengetahuan soal marifat dan hakikat. Pasti bingung. Pasti kalau tidak, masih belajar syariat, baru pemula, baru bacaan-bacaan Arab aja, mendengar kata-kata saya seperti tadi, paling bilangnya ujungnya sesat, nggak jelas, dan lain-lain. Nah itulah, makanya beda tahapan belajar. Apalagi pengalamannya beda jauh dengan orang-orang yang sudah di tahapan marifat dan hakikat. Jadi yang disebut terakhir itu adalah Muhammadur Rasulullahnya, bukan nabinya atau orangnya, bukan. Jadi yang disebut Nabi Rasul Ulil Azmi sampai sekarang pun masih ada, tapi dirahasiakan oleh Allah Ta'ala dan pengikut-pengikutnya, sahabat-sahabatnya. Kalau zaman dahulu Nabi Rasul Ulil Azmi itu, Rasul kalau nggak salah Nabi itu ada 124.000 teman-teman nih. Yang di 25 itu di Al-Quran itu, yang 25 adalah dirangkum, diringkas menjadi 25. Sudah kebanyakan kalau diceritain semua 124.000 di Al-Quran. Jadi diringkas oleh Allah Ta'ala menjadi 25 Nabi dan Rasul di Al-Quran. Kalau zaman dahulu, kenapa orang-orang pada tapa Nabi Rasul Azmi dan lain-lain, wali? Jadi mereka belum menemukan ketuhanan, keislaman, keimanan, dan kerasulan Muhammad dan lain-lainnya belum menemukan. Seperti Nabi Muhammad ya, zaman dulu itu belum menemukan Tuhan sejatinya, makanya dia sering bertapa di Gua Hiro untuk menemukan Tuhan sejatinya, ajaran agama yang benar, wahyu istilahnya lah, dari Tuhan asli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bahkan dari dulu sampai zaman sekarang pun banyak orang hanya mengetahui dengan lisan aja Allah itu. Berarti Allah itu baru nama. Allah itu baru nama, atau bahasa Sundanya ngaran, bahasa Jawanya jenengan. Nah, Allahnya yang mana? Pasti orang yang belum mengerti atau baru belajar pemula syariat, kita nggak boleh mengetahui zat Allah. Bukan zatnya teman, tapi the zat yang maha kuasa itu Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tahu. Itulah mengapa pada zaman dahulu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan lain-lain pada bertapa, yaitu untuk mengetahui the zat, bukan zat, the zat Allah Ta'ala di alam dunia ini. Beda zat dengan the zat ya. Atau dat, beda. Itulah yang kita harus tahu. Jadi kita belajar Islam itu bukan hanya di ruang lingkup baca Arabnya aja teman-teman di Al-Quran, bukan. Itu masih mentah teman-teman. Jadi harus kita gali lagi, dimasak lagi, biar enak dimakan, diolah, dipikir, kena hati sanubari kita amalkan. Barulah kita bisa meningkat ngaji kita, Islam kita, agama kita, ketingkatan torekat, perjalanan, marifat, baru pengenalan kepada Tuhan, akrab, hakikat, sudah dipercaya benar 100%, akan mendapatkan wahyu. Bedanya dulu itu seperti itu teman-teman. Nah, zaman sekarang tidak dibutuhkan lagi tafakur di gua, di kali seperti Wali Kalijaga ya, Sunan Kalijaga, tidak. Karena ilmunya sudah ada. Nabi-nabi kita sudah menyebarkan sampai kepada kita. Jadi kita tinggal meneruskan apa yang dihasilkan buah dari tapa Nabi Muhammad, Ibrahim, Nabi Musa, tafakur mereka. Itu kita harus meneruskan. Jadi kita zaman sekarang, zaman modern tidak perlu kita tapa lagi. Jadi tinggal meneruskan. Nah,
itu. Tapi kita harus melewati pencapaian atau tingkatan di atas tingkatan torekat, baru kita bisa seperti itu teman-teman ya. Nah berarti kita harus mencari guru sejati teman-teman ya, yang benar-benar bisa mengantarkan tingkatan kita kepada torekat, marifat dan hakikat teman-teman. Jadi kita kalau hidup itu jangan belajar agama Islam hanya di tingkatan pemula atau syariat aja. Kita harus mencari guru sejati yang benar-benar teman-teman. Seperti saya contohnya mencari guru sejati, alhamdulillah bertemu ya, sedang saya pelajari pengetahuannya dan sedang saya amalkan teman-teman. Dan mudah-mudahan saya sedikit bocorkan mungkin pengalaman saya di YouTube ini ya, supaya teman-teman bisa lah seperti itu ya, menjadi benar-benar pengikut Nabi Rasul Ulil Azmi yang terdahulu. Jadi meneruskan, tidak mati obor pengetahuannya teman-teman. Karena yang saya tahu bahwasanya kitab-kitab yang di Indonesia itu pada zaman Belanda sudah dijajah, dirubah teman-teman. Tafsir mungkin dari huruf Arabnya sampai sekarang pun berbeda-beda arti. Islam pecah sampai 72 golongan kalau nggak salah ya. Kristen, Katolik, Indo-Buddha pun pecah. Itu teman-teman. Kita sudah dijajah agama-agama di Indonesia oleh bangsa Belanda pada zaman dahulu. Kenapa dijajah? Karena pada zaman Belanda bosnya bilang Indonesia itu tidak bisa dilawan dengan senjata, harus dilawan dengan agamanya. Makanya lah kitab-kitabnya dirubah. Makanya itulah gunanya kita harus menemukan guru sejati seperti itu teman-teman, supaya kita bisa menemukan wahyu yang sebenarnya yang telah dibawa Nabi Rasulullah Azmi yang sebelum-sebelumnya teman-teman. Itu ya teman-teman ya, sedikit saya ringkas untuk menutup wejangan pada hari ini. Jadi pada zaman dahulu ya tidak ada sholat di Nabi Rasulullah Azmi wali pada zaman dulu, pada tapak teman-teman itu nggak sholat. Nah gimana, pada masuk neraka dong. Contohnya Sunan Kalijaga, tapak bertahun-tahun di kali yang derasnya itu, arusnya itu deras, itu buat menguji mental untuk mendapatkan pengetahuan dari alam nur, dari alam Muhammad dan Rasul. Nah nambah bingung teman-teman ya. Nambah liar kata Sundanya mah. Nggak sholat teman-teman bertahun-tahun. Nabi Muhammad pun bertapa di Gua Hiro tafakur, tidak sholat. Nah itulah teman-teman ya. Jadi sholat itu masih teori teman-teman, ada prakteknya yang sebenarnya. Makanya kita harus terus belajar mencari guru sejati supaya tingkatan kita tidak di pemula, tidak di syariat, terus belajar agama Islamnya, terus naik ke torekat, marifat dan hakikat teman-teman. Atau teman-teman ada yang mau sharing sama saya dan teman-teman di sini di Bogor, bisa kita adakan pengkajian, kita kumpul, ngobrol, kopi, ngerokok, makan bareng-bareng teman-teman. Nah seperti itu. Mungkin saya sampaikan wejangan pada hari ini seperti itu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Bagi teman-teman yang membutuhkan informasi ini, pengetahuan ini, pengalaman ini, jangan lupa like, subscribe, komen, share video saya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat diri sendiri dan teman-teman, sahabat, dulur, keluarga dan lain-lain teman-teman ya, saudara-saudara yang lain-lain. Kalau ada baiknya dari saya diambil, atau kalau misalkan tidak butuh jangan diambil. Jadi seperti itu aja. Yang penting saya menyampaikan ayat wahyu yang sudah didapatkan oleh Nabi Rasulullah Azmi terdahulu. Saya sampaikan, sebarkan lagi. Yang mau diambil silahkan, yang tidak. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Berbahagialah kita dengan keluarga dan lain-lain teman-teman ya, keluarga saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam rahayu. Ciao.